Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minta Nurharisa dari kelas 5 TBIC akan menjelaskan tujuan penilaian pendidikan. Menurut Nana Sujana, tujuan penilaian pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan kemampuan belajar siswa untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang sedang dijalani. Yang kedua, mengukur kesuksesan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni sejauh mana efektivitasnya dalam mengubah perilaku siswa menuju tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Yang ketiga, mengambil langkah selanjutnya dari evaluasi yang melibatkan perbaikan dan peningkatan program pendidikan, strategi pengajaran, dan pelaksanaannya. Lalu, menilai bertujuan untuk melaporkan pencapaian belajar siswa, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran. Selain itu juga untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan dan pengajaran, mengukur keberhasilan guru dalam mengajar. Jika ada kekurangan, evaluasi ini memungkinkan peningkatan dan perbaikan dalam proses pendidikan. Bertanggung jawab kepada pihak sekolah, pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa. Menurut Depdikbud dalam jihad, penilaian bertujuan untuk mengukur perkembangan belajar siswa, meningkatkan kegiatan belajar mereka, dan memberikan masukan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar. Kemudian, Sunarti menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan antara lain, yang pertama, data mengenai kemajuan belajar individu siswa dalam mencapai tujuan belajar yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, informasi yang berguna untuk mengembangkan lebih lanjut kegiatan pembelajaran, baik bagi setiap siswa maupun keseluruhan kelas. Yang ketiga, data yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk menilai kemampuan siswa, tingkat kesulitan, serta memudahkan pelaksanaan kegiatan remedial, pendalaman, ataupun pengayaan. Yang keempat, mendorong motivasi belajar siswa dengan memberikan informasi tentang perkembangannya dan merangsangnya untuk melakukan upaya peningkatan dan perbaikan. Dan yang kelima, panduan yang tepat dalam memilih sekolah atau karir yang sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuan siswa. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penilaian pendidikan adalah untuk menilai kapabilitas belajar siswa, meningkatkan kegiatan belajar mereka, memotivasi semangat belajar siswa, serta memberikan umpan balik untuk peningkatan pengajaran bagi guru. Selanjutnya, poin E, yaitu pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian. Pemilihan atau pengembangan instrumen yang dijabarkan pada pasal 5 menjelaskan bahwa penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B dilaksanakan oleh pendidik dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik dan berdasarkan rencana penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf D dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian yang berupa angka atau deskripsi. Yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik peserta didik adalah instrumen penilaian
sesungguhnya hanya sebatas prosedur untuk penilaian saja. Akan tetapi kondisi di dalam kelas hanya pendidik yang mengetahui. Oleh karena itu, sebelum memilih dan mengembangkan instrumen penilaian, guru selayaknya memahami karakteristik peserta didik agar instrumen yang dipakai benar-benar akurat dan tepat. Langkah-langkah penyusunan instrumen penilaian sebagai berikut. 1. Penetapan indikator pencapaian hasil belajar, yaitu mengambil rumusan kompetensi dasar untuk menemukan kompetensi dasar yang akan kita berikan kepada siswa. Kita harus membuka kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk semua mata pelajaran. Lalu, menganalisis kompetensi dasar. Setelah kompetensi dasar kita yang telah dipilih, maka kita bisa memulai analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Apa sajakah tanda bahwa siswa telah menguasai kompetensi? Lalu, menetapkan rumusan indikator setelah proses analisis kompetensi dilakukan. Selanjutnya, merumuskan kalimat indikator yang tepat. Rumusan indikator selalu diawali dengan kata kerja operasional, seperti menjelaskan, menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, memperagakan, menggolongkan, dan sebagainya. Untuk mendapatkan kata kerja operasional, kita dapat merujuk pada daftar kerja operasional dalam taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom. Yang kedua, ada penetapan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan teknik penilaian. Pemetaan ini dilakukan untuk memudahkan guru dalam menentukan teknik penilaian. Dalam pelaksanaannya, pemetaan ini sebenarnya dapat digabungkan dengan format silabus. Yang ketiga, penetapan teknik penilaian. Dalam memilih teknik penilaian, mempertimbangkan ciri indikator. Contoh, apabila tuntutan indikator melakukan sesuatu, maka teknik penilaiannya adalah unjuk kerja. Lalu, apabila tuntutan indikator berkaitan dengan pemahaman konsep, maka teknik penilaiannya adalah tertulis. Lalu ada apabila tuntutan indikator menunjukkan perubahan sikap atau tingkah laku, maka teknik penilaiannya adalah penilaian sikap. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.